Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 program studi S1 Manajemen Dakwah yang diketuai oleh Muhammad Fatan Al-Jabar, anggota 1 Abdullah Azam, anggota 2 Abdul Azizi, anggota 3 Imran Nasyadi, anggota 4 Muhammad Irfan. Dengan dosen pengajar Ustadz Ahmad Faiz Khodairullah MM. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tulisan kami dengan tema komunikasi manajerial dan kerjasama yang dibagi menjadi 4 pembahasan. Pembahasan pertama, model komunikasi dalam organisasi. Pembahasan kedua, tipe tim dalam organisasi. Pembahasan ketiga, proses pembentukan tim dan efektivitasnya. Pembahasan keempat, manajemen konflik dan contohnya. Langsung saja menuju pemateri pertama, yakni Saudara Muhammad Irfan yang akan membahas tentang model komunikasi dalam organisasi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah, saya Muhammad Irfan akan menjelaskan bab yang kedua, pembahasan. Pembahasan yang pertama yakni model komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah suatu proses penyampaian informasi, ide-ide di antara anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada 2 model komunikasi yang banyak digunakan dalam organisasi, yakni komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama, komunikasi verbal. Ini model yang paling umum digunakan dalam organisasi, yakni komunikasi yang menggunakan kata-kata atau simbol-simbol, baik yang dinyatakan secara lisan maupun tulisan. Ada beberapa jenisnya. A. Komunikasi ke bawah, yakni komunikasi yang berasal dari seorang yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya berada di bawahnya. B. Komunikasi ke atas. Ini merupakan kebalikan dari jenis yang pertama tadi, yakni komunikasi yang berasal dari bawahan kepada atasannya. Yang C, komunikasi horizontal, yakni komunikasi yang berlangsung antar orang yang memiliki kedudukan setara dalam organisasi. D, komunikasi lintas saluran, yakni komunikasi untuk berbagi informasi melewati batas-batas fungsional. Model komunikasi yang kedua yakni komunikasi nonverbal, yakni komunikasi pertukaran pesan tanpa menggunakan kata-kata, seperti menggunakan gerakan tubuh, kontak mata, ekspresi wajah, vokal yang bukan kata, kedekatan jarak, dan sentuhan. Walaupun komunikasi verbal dan nonverbal berbeda dalam banyak hal, tapi kedua model ini saling melengkapi. Dengan kata lain, mempunyai fungsi tertentu, sebagaimana yang tertera pada PowerPoint. A. Pengulangan. Kita sering menggunakan model nonverbal sebagai pengulangan terhadap apapun yang dikatakan secara verbal. Yang B. Pelengkap. Digunakan untuk melengkapi pesan verbal. C. Pengganti. Seringkali model nonverbal ini menggantikan model verbal. D. Penekanan. Kadang menggunakan model nonverbal untuk memberikan penekanan. Yang terakhir yakni memperdayakan. Kadang memperdaya lawan komunikasi agar salah memahami. Cukup sekian pembahasan dari komunikasi dalam organisasi. Terima kasih. Pembahasan yang kedua, yakni tipe-tipe tim dalam organisasi. Jadi dalam sebuah organisasi tentu ada sebuah tim di dalamnya. Tim adalah kelompok orang yang saling bekerja sama untuk menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan dan sekaligus bertanggung jawab atas keseluruhan prosesnya. Dan dalam sebuah tim pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dengan perbedaan ini diharapkan dapat menjadi suatu kekuatan dari tim yang saling melengkapi, saling bertukar pikiran dengan memunculkan ide-ide inovatif jenius. Kemudian, suatu organisasi pasti memiliki tingkat manajemen yang berbeda-beda. Dan organisasi pasti akan menghadapi berbagai macam permasalahan dan ujian, di mana dengan dibentuknya tim-tim tersebut untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam setiap permasalahan. Berikut ini beberapa tipe dari sebuah tim, yaitu ada functional teams, ada cross-departmental teams, dan self-directed teams. Bagian 1, functional teams atau tim fungsional, atau sering juga disebut dengan tim komando. Tipe tim ini merupakan suatu tim bagian dari hierarki vertikal tradisional. Dalam tim ini terdapat supervisor serta bawahan atau pengikut yang dibentuk sebagai rantai komando formal. Tim fungsional ini dapat mencakup 3 atau 4 tingkat hierarki atau departemental atau bagian dari organisasi. Namun, biasanya tim fungsional ini membentuk suatu departemen di dalam organisasi. Kemudian bagian yang kedua ada cross department teams atau sering juga disebut sebagai tim lintas fungsi yang merupakan suatu tim dalam lintas departemen.
yaitu tim yang memiliki anggota dari berbagai departemen yang berbeda. Tim dengan bentuk ini biasanya dibuat jika terdapat proyek atau tugas yang membutuhkan pandangan yang mempengaruhi beberapa departemen sekaligus, sehingga membutuhkan pertimbangan dari banyak pihak dengan lintas departemen. Dengan ini, tim dapat mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan secara langsung dari departemennya masing-masing, sehingga menghasilkan saran serta pengembangan ide dan solusi baru yang dapat digunakan untuk permasalahan organisasi. Hal itu juga dapat mengembangkan suatu kebijakan baru yang dapat diterapkan dalam organisasi. Kemudian bagian yang ketiga, ada self-directed teams. Tim ini merupakan tim yang berasal dari tim lintas departemen yang terus berkembang menjadi satu kesatuan yang mandiri. Tim ini terdiri dari anggota organisasi yang bekerja dalam pengawasan yang minimum dan juga menetapkan rotasi atas pekerjaan yang ada, sehingga dapat menghasilkan keseluruhan atau mungkin setidaknya menghasilkan satu aspek atau bagian lengkap dari organisasi tersebut. Sekian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pembentukan tim dan efektivitasnya. Dalam suatu organisasi diperlukan kinerja tim untuk meningkatkan performa suatu organisasi. Yaitu tim itu terdiri dari members atau anggota yang bergabung, yang bersatu untuk menjalankan tujuan organisasi, mencapai tujuan organisasi. Yang kesatu ada tahapan pembentukan tim. Yang pertama ada tahap pembentukan atau forming, yang kedua ada tahap peleburan atau storming, yang ketiga menentukan norma-norma atau aturan main atau disebut dengan norming. Yang kedua ada tim yang efektif. Bagaimana dengan tim yang efektif? Yang pertama ada a clear elevating goal, yaitu memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua result driven struktur, memiliki struktur. Yang ketiga ada competitive member, yaitu anggota yang kompeten. Yang keempat ada collaborative trust and communication, yaitu saling percaya dan komunikasi yang baik. Yang kelima ada standards of excellence. Yang keenam ada support and recognition, yaitu bimbingan atau arahan dari pimpinan. Yang terakhir ada principle leadership, yaitu pemimpin yang memiliki prinsip. Sekian. Saya Abu Aziz akan melanjutkan pembahasan tentang manajemen konflik. Konflik ini bisa didefinisikan yaitu sebuah keadaan atau kondisi perselisihan atau pertentangan karena disebabkan sebuah perbedaan pendapat, terkadang juga disebabkan oleh perbedaan kepentingan antar individu ataupun suatu kelompok organisasi. Dan juga terkadang konflik terjadi karena suatu hal yang berubah secara mendadak, yang mana untuk menyelesaikan sebuah konflik ada 7 cara untuk menyelesaikan sebuah konflik, yaitu arbitrase, mediasi, koersi, konsiliasi, adjudikasi, kompromi, dan toleransi. Sekian dari saya. Menuju pembahasan selanjutnya, yakni kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah tertera pada makalah ini, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya komunikasi manajerial adalah fungsi yang membantu manajer berkomunikasi satu sama lain, serta dengan karyawan dalam organisasi. Yang kedua, komunikasi dalam organisasi adalah suatu organisasi yang dilakukan oleh pimpinan, baik dengan pegawai maupun khalayak yang terkait dengan organisasi, dalam rangka membina kerjasama yang harmonis untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Yang ketiga, kepemimpinan menuntut manajer untuk berkomunikasi dengan bawahan untuk mencapai tujuan kelompoknya. Oleh karena itu, manajer dapat menjalankan fungsi manajemen melalui interaksi dan komunikasi dengan pihak lainnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 3. Semoga yang dikit ini bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya. Ingat, kesuksesan seseorang berbanding lurus dengan kemauannya untuk belajar, bangkit, dan mencoba. Karena berdoa saja tidak cukup. Belajar dengan baik adalah bukti bahwa doamu itu serius. Karena belajar adalah ibadah. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok 3 sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.